Oke teman-teman, saya sedang berada di Balai Desa Kailangkap, Bumiayu, Brebes, bersama dengan Haji M. Sobar BA, Kepala Desa Kailangkap. Saya akan ngobrol dengan beliau seputar adanya bong Cina ya, bong Cina yang ada di Dukuh Pecinan, Kailangkap. Kita akan bercerita kenapa sih di sebuah dusun yang boleh dikatakan terpelosok ada namanya Pecinan. Ini menarik sekali, kita akan ngobrol dengan beliau. Ikuti ya guys. Ya, ini jalan masuk ke Pecinan ya, Kailangkap dari jalan namanya Gang Pintu di sebelum Buaran, dari jalan provinsi Bumiayu Salem masuk kurang lebih sekitar 1 km saja teman-teman. Kalau dari Bumiayu sekitar 8 kilo ya, dari pertigaan Pasar Hewan ke barat nanti 8 kilo ada namanya jalan atau Gang Pintu masuk ke dalam ke arah Kailangkap dan ke Dukuh Pecinan. Nah, sebentar lagi saya akan menuju Balai Desa menemui Bapak Sobar, Kepala Desa Kailangkap. Satu hal yang aneh kan, ada dukuh namanya Pecinan. Kalau Pecinan itu Chinatown ya, kalau di kota besar adalah perkampungan yang ditempati oleh keturunan Tionghoa. Yuk kita ke dalam. Ya, ini guys dari kantor kepala desa, ruang kerja kepala desa. Nggak kelihatan sih, tapi kira-kira di sana nih, di sebelah timur masjid ya, Pak Kades ya. Ya, masjid dan MTS Nurul Ittihad itu. Ke timur 100 meter ya. Sekitar 100 meter. Bom Cinanya ya. Ya. Ya, nanti kita akan bicara dengan Pak Lurah atau Pak Sobar asal muasal bong Cina itu dan kenapa dukuh ini disebut sebagai Dukuh Pecinan ya, karena ini aneh, karena kalau di kota besar kan namanya Chinatown, ini Chinatownnya Kailangkap ya, Pak Sobar. Iya. Ini perlu kita gali sejarahnya sehingga mungkin bisa juga nanti pesejarah orang Tionghoa kesini ya, pengen tahu nenek moyangnya kan. Dari dulu sudah banyak. Oh iya. Cuman tidak bisa dikatakan sebagai wisata lah. Oh, oke, nanti ke depan siapa tahu dengan diangkat ini jadi oh ternyata nenek moyang saya pernah hidup di namanya Pecinan Kailangkap Bumiayu kan gitu ya Pak. Ya. Ceritakan Pak Sobar itu asal mula dinamakan Dukuh Pecinan itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi mohon maaf ini karena riwayatnya pun juga sudah terlalu lama. Sejarahnya itu sekitar tahun 1800-an, tepatnya juga tahun berapa saya tidak tahu persis. Yang jelas kakek saya itu sudah datang ke sini di tahun 1820-an lah. Itu sudah ada nama pedukuhan ini, pedukuhan Pecinan. Oh. Kenapa dengan nama Pecinan? Ya seperti yang ada di mungkin di Tiongkok itu ada ya. Pecinan itu kalau lihat di TV-TV itu di film. Ini ternyata betul, konon itu ada sekeluarga kakek dan nenek ya, sebutan Pecinan ya kakek Nini lah. Kakek Nini ya. Kakek Cina, Nini Cina. Iya. Cuma berdua berarti. Cuman berdua, dan bentuk rumahnya seperti apa? Tapi yang pasti pada waktu saya kecil, saya sering main ke situ. Umur saya sekarang 61 tahun. Iya. Berarti kira-kira tahun 70 atau 71 itu, saya sering main ke situ. Itu ada bata itu sudah tertata di situ. Oh. Berarti bangunan rumahnya dulu itu sudah pakai bata. Oh. Berarti di tahun 1800-an di Dukuh Pecinan belum ada rumah bata. Kakek Cina Nini Cina itu sudah punya bata di situ. Berarti tinggal di sini berarti ya? Tinggal di situ, kemudian meninggal di situ. Iya. Siapa yang menguburkan, yang memakamkan dan sebagainya? Apakah warga kita yang memakamkan di situ atau bagaimana? Itu juga saya belum mau digali kebetulan dan orang-orang sudah tidak bisa nyambung. Yang pasti di situ ada 2 makam yang ditandai dengan adanya gundukan bata merah. Itu, yang konon itu adalah bekas
rumah beliau. Oh, berarti tinggal di sini ya? Karena tinggal di sini. Karena bukan perantau ya? Bukan perantau ya, dulunya mungkin ya merantau atau apa begitu. Terus tinggal di sini. Tinggal di sini. Yang jelas tinggal di sini sampai meninggal di situ, ya, sampai dimakamkan di situ. Logikanya kalau orang merantau kan kalau meninggal kan kembali ke asalnya gitu ya. Tapi ini dikubur di sini berarti tinggal di sini, logikanya begitu ya. Betul. Oh, makanya disebut sebagai duku pecinan ya Ci ya. Dan sampai sekarang setiap bulan bahkan kadang mungkin itu setiap minggu ada peziarah yang datang dari Kerawang, Jakarta, bahkan pernah ada yang dari Bali. Nah, hanya saja ini belum bisa diangkat sebagai wisata religi kalau versi kita ya. Ini orang mereka itu ini hanya mungkin tertentu. Lah itu yang datang itu dari kalangan Tionghoa atau dari Chinese dan Jawa. Oh, Chinese dan Jawa. Orang Jawa, orang Sunda itu banyak. Orang Bali itu ada yang pernah ke sini seperti itu. Oh, bukan berarti keturunan mereka yang bukan berarti yang datang ya? ke sini itu Chinese, bukan. Oh, iya. Kebanyakan itu orang-orang Muslim semuanya. Orang Muslim ya? Konon kabarnya malah pernah ada yang kesurupan. Waduh. Di sini. Maka kalau melihat di sana itu apa hawa mistisnya itu ada di situ. Misteri bom Cina pecinan ini. Itu. Nah, itu memang Muslim katanya. Oh, Cina itu Muslim? Iya. Berdasarkan impian-impian atau kadang-kadang setahun sekali atau 5 tahun sekali itu muncul orang kesurupan di situ. Oh, ya, tapi ada tanda bahwa nisan atau apa menandakan itu Muslim bukan? Kalau nisan yang menunjukkan itu Muslim tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau dari arwah yang nyurupi gitu ya, keyakinan orang sini yang pernah kesurupan itu dilihat dari bahasa tutur apa memberikan ujangan-ujangannya itu ada hal-hal yang baik. Oh. Jangan datang ke tempat saya meminta nomor. Oh. Waduh, ada yang minta nomor togel rupanya sih. Seperti itu. Ya. Nih jangan sampai setelah nonton YouTube ini banyak yang datang minta togel ya. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu pernah ada itu yang bermalam di situ, mungkin karena meminta sesuatu yang memang diharamkan begitu ya, tidak diperbolehkan juga oleh yang si Nini Cina itu di situ. Itu satu ketika orang itu tahu-tahu pagi-pagi sudah pindah tempat jauh. Waduh, itu terlempar apa gimana? Ya nggak tahu itu dipindahkan atau bagaimana, mungkin itu secara gaib yang datang ke situ itu terus akhirnya dibangunkannya itu setelah dia itu sudah jauh dari lokasi itu. Dari makam. Ya kira-kira 20-30 meter konon seperti itu. Iya. Keji, kira-kira dulu pekerjaan kaki Nini Cina itu apa di sini ya? Tahu nggak? Kalau riwayat itu yang menceritakan turun temurun itu bertani dulu di sekitar. Oh, bertani. Iya, bertani di sekitar. Bukan punya pabrik atau apa gitu nggak punya usaha seperti itu. Sebagai kepala desa di Kailangkap, ini adanya bom Cina di situ, apakah ada niat untuk mungkin pemugaran, sekedar mungkin diperbaiki supaya orang yang ziarah ke situ lebih nyaman atau bagaimana sih? Ada. Saya jadi kepala desa kan baru 2,5 tahun ya. Pada waktu ya awal saya nyalon itu katakanlah janji politik saya warga itu dalam soal segi budaya itu selain melestarikan budaya-budaya Islam yang ada. Kita ingin melestarikan yang di bom Cina itu. Itu cukup sederhana dengan yang dulunya saya tahu kecil itu kotak 4 persegi panjang itu bagus. Sekarang kelihatannya agak bulat. Ini berarti kan karena terkikis oleh pemilik sawah yang ada di samping kanan kirinya itu. Maka sekarang saya sudah sosialisasikan pada beberapa orang di sekitar itu petani akan tak lebarin 1 meter atau 1,5 meter begitu, dibuat supaya persegi seperti dulu makam itu ya. Iya, makam itu pakai batu bata ya. Dicor saat ya dengan semen lah bagus supaya tidak terkikis, membatasi petani untuk
mengikis si makam itu. Dulu ada pohon wali kukun sih. Dulu saya kecil itu ada pohon wali kukun. Dan wali kukun itu ya sejak saya mulai bermain kecil lari-lari ke situ ya sudah ada gitu. Sampai saya tua sampai ya kira-kira baru sekitar 20 tahun yang lalu lah. Itu kalau tiba-tiba tidak ada, saya juga merasa prihatin itu kok dengan saya anaknya itu ditebang gitu. Setelah saya tanya ada yang menebang siapa gitu, pemilik tanah di situ katanya tidak tahu. Itu sebenarnya untuk pertanda dari dulu itu ada pohon wali. Ya teman-teman, ini kita sedang menuju Bong Cina yang dimaksud ya, masuk gang sempit di perkampungan perumahan Dukuh Pecinan. Masuk gang itu udah kelihatan sawahnya karena Bong Cinanya dari tengah sawah teman-teman. Harus mau galengan nih teman-teman. Pak Lurahnya luar biasa nih, nemenin saya nih teman-teman. Pak Lurah M Sobar BA ditemani juga perawat Bong Cinanya ya, alias juru kunci. Ya, itu udah kelihatan gundukannya teman-teman. Makin dekat ke gundukan. Kiye Mas? Kiye Bong Cina niki ya? Iya. Ini teman-teman gundukan ya, sebenarnya kayak gundukan tapi dulunya mungkin sih bangunan ada bongnya ya. Bata merah. Yaitu bata merahnya dibuatkan oleh Pak Sobar. Bata merah asli. Bata merah asli. Dari dulu. Kalau lihat batanya itu 1800-an memang ya, batanya tipe-tipe batanya. Ini tinggi banget ya, tingginya semeter lebih lah ya. Ya karena mungkin reruntuhan rumah. Ditumpuk begitu, pada akhirnya mundung seperti ini. Oh, jadi nggak cuma kuburan atau bong saja ya, tapi bekas rumah dulunya. Dulunya mungkin bekas rumah wong karena ini rumah tinggal di daerah sini. Di mana Mas rumahnya Mas? Kalau rumah di sini ini rumah-rumah Cina dulunya. Oh, rumah-rumah Cina. Iya. Berarti nggak cuma satu rumahnya. Ada 7. Oh, ada 7. Rumah. Oh, ini informasi baru teman-teman. Menurut Pak Sitir Mas, dengan Tikno. Mas Tikno yang merawat di sini, informasinya di sini ada 7 rumah. Ini contoh batanya. Ya sempat tinggal mungkin 7 rumah 7 keluarga, tapi yang sama meninggal di sini kan cuma 1 rumah. Oh, 7 keluarga yang meninggal di sini kakek nenek sini. Cina, cuman kayak penyiar agama Islam gitu. Hah? Cina, Muslim? Cina tapi Muslim. Penyiar agama Islam. Penyiar agama Islam di sini. Berarti kalau gitu 1800 sana lagi ya? Iya, mungkin paling cepat itu 1820-an itu paling. Iya. Sebelum Kiai Sura. Oh. Sebelum Kiai Sura udah di sini. Sebelum Kiai Sura udah di sini dulu. Kalau Kiai Sura berarti ada yang rawat. Iya. Kalau Kiai Sura itu yang di Kalinusu kan tahun 1890-an itu. Enggak boleh disembah. Ya jangan disembah, kuburan jangan disembah, iya kan? Bangunan rumah satu-satu itu ada. Di sebelah utara sana itu Kalinusu ya, Pak Lurah ya. Ada juga cerita Kiai Suro di sana, menarik, kapan-kapan saya ekspor teman-teman. Ini Kali Keruh di sebelah utara. Itu Dukuh Pecinannya di sana. Al-Mahfudnya di sana. Tugu apa itu Mas Tikno? Anu bongbong Pak. Oh. Kira apa bisa diketuk ke jerone. Kuwi ning kono ana lempengan Ini juga nih. Oh, enggak. Kuwi ning jero ki ana lempengan bertulisan Cina, putih batu. Oh, di dalam sini. Iya, saya pernah tapi nggak boleh diamin lagi. Oh. Ada batu bertuliskan huruf Cina. Oh. Tapi lempengan. Lempengan. Sekedar untuk membuktikan sejarah dibaca itu bisa nggak? Ini jeruk yang nggak gampang mau izin aja ke
tulisan yang ada. Orang ngerti ini itu sensitif. Ya kan nanti kita undang orang yang ngerti itu ya ada data studi sejarah. Paling enggak diambil terus difoto, ya kan? Ya, Izin di situ. iya. Ya izin diambil difoto untuk diartikan ke tulisannya apa artinya jane kan, ya kan? Supaya mungkin nama orangnya, ya kan? Gimana kan yang wis apa legawa paling dipendem. Oh. Akhirnya di rumah. Mungkin kowe nang kono tak ada jejak tahunnya. Kail Langkap itu sejak 1800-an sudah ada kehidupan dan ternyata kehidupannya sangat apa istilahnya beragam ya. Pluralisme sudah ada sejak dulu di sini. Bahkan mungkin yang mengawali kehidupan itu orang Cina di sini. Iya, oh. Namanya dinamakan pecinan. Dan hidup damai kan? Dan hidup damai. Iya, artinya itu kan benih-benih toleransi sudah ada sejak Sudah dulu. ada jadi dulu. Yang perlu dilestarikan ya. Insya Allah. Hingga betul. sekarang ya. Betul, betul. Karena nenek moyang kita ternyata sudah memberi contoh ya Ji ya. Sudah memberikan contoh. Nyatanya ada kakek nenek Cina hidup aman damai sampai Damai, meninggal dan meninggal sampai dimakamkan oleh warga kita di situ. ya itu nilai positif yang kita harus ambil ya, Ya, Ji. cuman nama jelasnya itu Lim siapa atau Wah, siapa nggak ada itu. atau Kang Ben atau Liong nggak tahu. Turun ke saya itu ya di situ ada makam kakek Cina, nini Cina. Mungkin ada nanti penonton yang menonton video saya mungkin pernah dengar ceritanya ya, mereka yang nonton terus oh dulu pernah punya saudara di Bumiayu. Ya. Bisa saja di sini ya nanti siapa tahu nanti ada yang datang ke sini Ci. So, alamat lengkapnya kan ada Dukuh Pecinan. Dukuh Pecinan. Itu RW-nya masuk RW 5, RW 3. Kelurahan Kalilangkap, ya. Desa Kalilangkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ada pesan-pesan Pak Kaji untuk penutup video ini? Iya, pesan saya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mendengar mengikuti YouTube ini, kemudian ada yang kenal riwayat Cina ini, maka para yang merasa ada hubungan, monggo silakan berhubungan dengan kami di Ponpes Kalilangkap. Sebab ini akan kami bikin sebagai ya semacam cagar budaya lah. Iya. Seperti itu. Nah nanti ini ada pelebaran, alhamdulillah sudah ada yang mewakafkan 1 kali 5 meter kira-kira. Nanti kita tambahi, kemudian nanti mudah-mudahan kami bisa melebarkan jalan ke MTS, ke Masjid Al Mahmud, sehingga nanti kalau ada orang berkunjung ke sini mudah melewatinya. Nyaman lah ya. Nyaman. Orang kebelet di sawah ya Ci ya. Kira-kira cakep leset nih sawah. Iya iya Ci, betul Ci. Enak kayak gitu. Nah ini kalau tadi menyimak dari yang sering merawat di sini, itu ada sekitar 7 rumah di daerah sini. Sebab sumbernya cerita kadang-kadang berbeda betul ya. Ada yang seperti ini dan lain sebagainya. Faktualnya di sini ada makam, kemudian mungkin dulu dimakamkan dalam rumah sehingga rumahnya mungkin reot dan akhirnya gugur lah ya. Sehingga di sini ada batu, ada bata merah. Ini mantan bangunan, bekas-bekas bangunan ini faktual ini. Iya, ini iya. Di sini tidak ada orang bikin bata yang selebar ini, itu. ukuran 20-30 kira-kira. Tapi ini sudah ada. Buktinya di tempat lain tidak ada. Iya iya. Nah, ini yang menunjukkan kemudian Dukuh ini disebut Dukuh Pecinan. Ya ini ada faktanya makam Cina dan cerita lain ada 7 rumah. Iya iya. Oke, terima kasih Pak Kaji. Siap. Mudah-mudahan nih walaupun sebuah makam bisa menjadi ikon untuk Kalilangkap ya khususnya, Iya. bisa menjadi mungkin tempat wisata religi atau wisata budaya lah ya Ci ya. Iya. Yang Oke. penting tidak disalahgunakan. Betul, jangan untuk nyari. Kesugihan. Oke, terima kasih Ci. Siap. Iya iya. Terus dukung channel Bangku Story. Luar biasa, komen, like, and subscribe punya Bangku ya.